Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya menyapa, apa kabar semuanya? Baik. Oke, baik adik-adik sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa kepada ketua kelas untuk memimpin doa di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya kita cek hadiran dulu. Afifah Raihana, Hadir Ustaz. Alika Al-Zahra Iswan, Hadir Ustaz. Muhammad Andika Haris, Al-Kostas, Heskil, Karisma, Hadir Ustaz. M. Mudulwandi, Aristas, Nadia Nur Atika Ilmi, Hadir Ustaz. Nurul Zadia, Hadir Ustaz. Raihan, Rifka Aulia, Hadir Ustaz. Rizka Amelia, Hadir Ustaz. Saskia Awalia Ramadhani, Hadir Ustaz. Sri Wahyuni Ningsih, Hadir Ustaz. Sasmira, Hadir. Suci Nur Hafizah, Hadir Ustaz. Sahrul, Taufik, Hadir Ustaz, Muh Eki Al-Qadri Sahar, Sri Wahyuni Armanda. Beda apa ya? Oke. Oke, baik, selanjutnya kita is breaking sedikit sebelum kita mulai pembelajaran. Jadi anak-anak, permainannya sangat gampang. Kita lihat gambarnya, kemudian kita tebak itu gambar apa ya. Iya. Oke, nanti kita mulai. Tebak gambar. Fokus dan tidak boleh tidak fokus. Dilarang berkedip. Perhatikan gambar. Perhatikan gambar berikut. Miong. Paham ya? Paham. Ya, kita lanjut. ya terkait. Oke, gambar apa ini? Monyet. Ya, ya. Monyet. Monyet. Serigala, Kita cek jawabannya. Singa. gorila, lanjut ya. Soal terakhir. Nah, Fokus. Tebak. Perhatikan Tarik ke tarik kesimpulan. Oke, kita cek. Tarik kesimpulan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui pada pagi hari ini. Yang pertama adalah menjalankan perilaku orang beriman dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum
untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, yang kedua, berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Yang ketiga, mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Yang terakhir apa? Mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum menjamin keadilan dan kedamaian. Selanjutnya, kita amati gambar berikut. Di sini ada gambar Bapak polisi, kemudian warga atau masyarakat yang mengendarai motor sedang diperiksa ya. Nah, apa di bawahnya? Buatlah 5 pertanyaan mengenai gambar di atas dan diskusikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun. Baik, kita berkelompok mendiskusikan apa yang terjadi pada gambar di atas. Silakan. Oke, pertanyaan pertama. Oke, silakan. Setelah mengamati gambar tersebut, kira-kira apa yang dilakukan oleh yang terjadi pada gambar? Saya. Silakan. Seorang polisi yang bertugas untuk memeriksa pengendara tersebut apakah dia lengkap atau tidak. Oke, baik. Beri aplaus dulu untuk Al-Fajri. Oke, baik, kita lanjut. Bagian A, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Nah, menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyelesaikan diri dari kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Selanjutnya, hukum merupakan peraturan dalam masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang di dalamnya untuk mengikutinya. Hukum merupakan peraturan dalam kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang di dalamnya untuk Mengikutinya. Ciri-ciri hukum adalah, nah, ini ada ciri-ciri hukum. Yang pertama, adanya perintah dan atau larangan, dan kedua, perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi atau ditaati setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang wajib menjalankan hukum di mana hukum tersebut diberlakukan. Jikalau dengan sengaja melanggar kaidah tersebut, akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Profesor Mr. Dr. L.G. Van Apeldoorn mengungkapkan tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Jadi ini menurutnya Bapak Prof. Nah, Indonesia sebagai negara hukum terlihat jelas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
atau UUD MRI tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. menurut Philippus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan Martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu Nah, penegakan hukum menurut Jimli As-Siddiq adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oke, pertanyaannya adalah mengapa penegakan hukum penting dalam suatu negara? Ada yang bisa menjawab? Oke, silahkan. Penting, sangat penting karena hukum berfungsi menjaga keteraturan dan stabilitas dalam masyarakat. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apa peran pemerintah dalam perlindungan dan peraturan negara? Siapa menjawab? Oke, silakan. Sarul. Pemerintah berperan sebagai pelaksana utama dalam menjaga dan menegakkan hukum. Oke, bagus. Jadi negara harus membutuhkan kerjasama pemerintah dengan lembaga-lembaga pemerintah dalam melakukan penegakan Hukum. Oke, sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.